Pernahkah Cak Daning mendengar tentang makam Pangeran Alas di Desa Senetan, Kecamatan Seluke, Kabupaten Rembang? Tempat ini bukan sekedar situs ziarah, tetapi juga menyimpan sejarah dan budaya yang kaya. Mari kita jelajahi bersama. Dan apa yang membuat makam Pangeran Alas begitu istimewa bagi masyarakat Senetan? Temukan jawabannya dalam eksplorasi Ngombak Segoro yang mengungkap sejarah, budaya, dan peran sosial dari situs bersejarah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Kang Mas ya, Cak Neng ya, Mbak Yu, dengan Ngombak Segoro Channel, sumber inspirasi menuju desa yang madani. Oke Kang Mas, kita tadi sudah shoot ya, kita sekarang lagi jalan masuk desa Langgar Kang Mas ya, Langgar, terus nanti juga desa Senetan yang bawah Kang Mas. Dan itu masuk wilayah Kecamatan Seluke, Kabupaten Rembang Kang Mas ya. Nah, untuk masalah Sunan Langgar tadi kita sudah shoot tapi tidak ada izin, dari kita tidak bisa masuk Kang Mas ya, mohon maaf. Tapi kita ada satu yang istimewa Kang Mas, yaitu seorang waliullah juga, namanya Pangeran Alas Kang Mas. Seperti apa? Let's go. Perjalanan kita cukup lumayan jauh Cak, dan jalannya rusak parah. Di tengah perjalanan, kita ketemu dengan salah satu warga yang mau ambil lalapan. Kita coba tanya sesuatu, Cak. Itu gaya lalapan, Mbak ya? Gaya lalapan nganu ya, maam ya. Enak itu. Heeh. Iki desa apa, Mbak? Senetan. Senetan iki. Oh, iki melok Senetan ya? Oh, berarti perbatasan. Oh, Senetan bawah. Ini perbatasan desa sing lor iki apa, Mbak? Langgar ya? Iya iya. Walah, ora tok ya. Pak.
Akhirnya kita sampai juga di depan makam Pangeran Alas, Cak. Keng Tegel, Bah. Keng Tegel. Makom Pangeran Alas pundi, Bah? Oh, niku, Bah. Ya niki mantuk jenengan. Mantuk ing Saben. Masuk, petele bae. Kula Sarang, Mbah. Nggih, Sarang. Niki mantuk Keng Tegel jenengan niki nggih. Wah, kok dalu men, Mbah? Niki sama niku jam sekaran mawon nggih. Biasanya malah jam setengah 5. Nggih, nggih. Nggih, monggo sekecake. Nggih. Kang Mas, jadi seperti itu ya. Kita sudah keliling desa, Kang Mas ya. Satu desa Langgar, masuk kecamatan Seluke, Kang Mas. Yang kedua desa Senetan Bawah ya, Kang Mas ya. Dan kita sudah shoot jalannya tadi ya. Ada pertigaan kecamatan Seluke itu ke selatan, Kang Mas ya. Dan kita tadi sempat sedikit mampir di desa Langgar itu, Kang Mas. Kita hanya memberikan informasi bahwa di situ ada yang namanya makam Sunan Langgar, Kang Mas ya, namanya Mbak Abdul Jalil. Masalah kenapa kita tidak bisa shoot ke sana karena masalah rekomendasi, Kang Mas ya. Kita tidak ada rekomendasi dari juru kunci dan kayaknya agak sulit ya, Kang Mas ya. Jadi cukup kita informasi saja, recommended sekali, Kang Mas, untuk wisata religi, Kang Mas ya. Di sana Mbak Abdul Jalil ini masalah silsilahnya kurang agak tertutup seperti itu, Kang Mas ya. Tapi kalau Kang Mas mengikuti video Mbak Segoro, maka Kang Mas akan mengikuti jelas silsilahnya melalui Mbah Gading, Mbah Imron Gading yang ada di Mbulu Banjar Tuban tuh, Kang Mas ya. Ceritanya agak unik ya. Mbah Abdul Jalil ini dulu mohon maaf kita flashback ke belakang dulu ya sebentar ya. Mbah Abdul Jalil ini dulu ketika ada seorang saudagar yang kaya raya dari China, Kang Mas ya, kalau tidak salah itu ya, semua orang mengatakan Dampu Awang ya, tapi untuk versi cerita Mbah dulu itu namanya Blacak Ngilo, Kang Mas ya. Karena Dampu Awang itu kan kalau nahkoda kapal itu ya bisa dikatakan Dampu Awang ya, Kang Mas ya. Nama untuk nama konkretnya atau spesifik adalah Blacak Ngilo, Kang Mas. Dan Mbah Sunan Langgar ini pernah menanam semacam padi, Kang Mas ya, menanam padi. Tapi selama 3 tahun itu yang diherankan adalah tidak kunjung adanya itu loh, Kang Mas, keluar padinya, Kang Mas ya. Hanya hamil, kalau orang Jawa itu meteng tok, tapi kok ora junggul-junggul parine gitu loh, Kang Mas ya. Dan itu sempat Mbah Abdul Jalil atau Sunan Langgar juga heran kan, kenapa saya menanam padi kok ndak panen-panen, jangankan panen, untuk ambyak atau keluar padinya ndak. Jadi hanya di dalam saja, meteng cara Jawane, Kang Mas ya. Nah, beliau berniat kalau ada yang beli akan dijual, dan kebetulan itu yang namanya Blacak Ngilo itu, Kang Mas ya, orangnya cerdik sekali dan dia itu memang juga sekti ya. Beliau menawari
Mbah Sunan Langgar itu berapa yang mau ya, negosiasi itu akan terjadi dan deal. Dan Belacak Ngilo itu punya anak buah banyak Kang Mas, dan mewanti-wanti jangan sampai ada yang jatuh walaupun sebatang. Nah itu ceritanya Kang Mas ya, dan benar saja bersih sekali. Satu petak itu padi yang belum keluar anunya itu dibeli, diborong mahal, itu ceritanya Kang Mas ya, dan dimuat di kapal Kang Mas ya, karena di utara ini sudah laut Kang Mas ya. Terus Mbah Abdul Jalil ini ya, atau Mbah Sunan Bonang ini sempat kok bisa harganya mahal kok mau, padahal kan tidak ada padinya. Dan benar saja ketika Mbah Abdul Jalil ke sawahnya itu melihat satu batang padi itu Kang Mas ya, satu batang padi itu, dan dipungutlah dan diambil. Seketika dibuka itu isinya Kang Mas, itu bukan padi Kang Mas, melainkan emas. Nah itu cerita pitutur ya Kang Mas ya, dan itu mbah saya dulu juga mengatakan seperti itu Kang Mas, dan saya mendengar langsung itu cerita pitutur seperti itu. Dan ketika itu juga Mbah Abdul Jalil keluar sabdanya, nek ngono ya aku dibodoni, kalau seperti itu saya dibohongi, pecah kuning tengah, kapalnya pecah Kang Mas ya. Dan itu mungkin ini semua emas itu terhambur di laut. Mungkin ya di utaranya Kecamatan Suluke itu, di laut itu banyak emasnya seperti itu Kang Mas. Dan satu lagi Kang Mas, mohon maaf, kita tadi sudah sowan ke beliau wali Allah juga, namanya Pangeran Alas. Posisi ada di sebelah saya Kang Mas makomnya, kita sudah shoot dia juga di sekitarnya, itu pas di bawah gunung Kang Mas makomnya. Namanya Mbak Abu Alim. Mbak Abu Alim ini adalah saudara kandung Putri Sarijati, dan ini masa kerajaan Majapahit Kang Mas ya, mungkin abad-abad ke-13-14 itu Kang Mas ya. Beliau itu cerita-ceritanya dari referensi yang kita gali Kang Mas, beliau juga seorang pangeran karena Trah Brawijaya itu Kang Mas ya, adiknya Putri Sarijati yang ada di Seluke itu Kang Mas. Dan kita, informasi yang kita dapat itu memang beliau ketika diajak perang sama mbaknya itu tidak mau Kang Mas ya. Ada versi lain karena beliau Mbah Abu Alim ini atau Pangeran Alas ini tidak mau karena malas lah seperti itu, maka dikatakan Pangeran Alas. Dan Pangeran Alas itu ada yang mengatakan versinya di tengah hutan Kang Mas ya. Alas itu hutan. Nah dulunya ini hutan semua Kang Mas ya. Nah akhirnya ada Lakopan, itu Pangeran Alas. Tapi jangan lupa Kang Mas ya, versi yang kita dapat itu beliau itu seorang yang alim karena muridnya Sunan Ampel ya Kang Mas ya. Karena beliau itu sebetulnya menjauhi hiruk pikuknya dunia itu kalau Kang Mas. Itu kalau dalam Islam ada ilmunya itu ya, mungkin hakikat marifat gitu loh Kang Mas. Zuhud lah, meninggalkan hiruk pikuk dunia seperti itu Kang Mas ya. Jadi recommended sekali Kang Mas Bayu, Cak Neng, untuk wisata religi Kang Mas ya, di makamnya beliau Mbak Abu Alim ini ya, orangnya dulu yang ada yang mengatakan bahwa sangat luar biasa sekali ya. Jangan lupa beliau juga seorang waliullah, muridnya Sunan Ampel Kang Mas ya. Recommended sekali Kang Mas, bisa hubungi kami nanti langsung ke lokasinya juga bisa ya, kita sudah shoot tadi ya. Dan saya kira sudah cukup Kang Mas. Sekali lagi saya mengingatkan, selalu ikuti episode Ngombak Segoro yang akan datang. Saya kira sudah cukup. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti vlog Ngombak Segoro hari ini, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya.